Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman kita tentu sering mendengar kata karunia atau rahmat begitu. Dan mungkin karena terlalu sering mendengar kata itu bisa jadi kita menjadi terlalu terbiasa dengan kata itu, tapi mungkin tanpa benar-benar memahami apa itu, ya, apa itu karunia, apa itu rahmat. Dan memang meskipun itu sungguh-sungguh sering kita dengar, memang karunia dan rahmat itu adalah sesuatu yang penting. Maka baik bagi kita untuk mengenal apa itu karunia, apa itu rahmat, dan bagaimana karunia dan rahmat Tuhan bekerja begitu. Dan saya pikir bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi, mulai dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil, membantu kita merenungkan tentang hal itu. Maka baik bagi kita untuk melihat apa yang bisa kita petik dari bacaan-bacaan ini. Pertama kita mau melihat dari bacaan pertama. Diceritakan di sini ada seorang bernama Naaman, seorang panglima Raja Aram. Jadi bukan dari bangsa Yahudi. Dia orang yang luar biasa, banyak melakukan keberhasilan bagi kerajaannya, banyak memenangkan peperangan, begitu pertempuran. Tetapi kemudian dia mengalami satu hal, yaitu dia sakit kusta. Ya. Dan kita tahu pada zaman itu, orang yang menderita penyakit kusta itu tidak hanya dilihat sebagai dia sakit, begitu, tapi dia juga mengalami orang-orang yang mengalami sakit kusta juga mengalami isolasi, juga mengalami disisihkan dari masyarakatnya. Mereka harus dipinggirkan, hidup di tempat terpisah, dan tidak ada yang mau mengurusi, menyentuh, melihat orang-orang kusta. Maka tidak ada yang mau yang sakit kusta. Tetapi Naaman, orang yang
sebetulnya berada di kelas atas, orang hebat ini sakit kusta, dia mengalami hal itu. Dan kemudian dia mencoba mencari kesembuhan ke sana kemari tetapi tidak dapat, sampai suatu kali seorang pelayannya yang kebetulan berasal dari Israel bilang kepada Naaman, di tempat kami ya ada orang di Samaria, yaitu bagian dari Israel, meskipun tidak sepenuhnya Israel, ada seorang nabi yang mampu menyembuhkan sakit penyakit. Maka karena hampir putus asa untuk bisa disembuhkan, dia akhirnya datang, baik saya akan coba begitu. Dia membawa banyak harta untuk persembahan, siapa tahu seorang nabi ini dapat menyembuhkan dia. Maka dia datang, berangkat pergi ke Israel begitu. Dan akhirnya berjumpa dengan Elisa. Dan kemudian diceritakan ketika dia berjumpa Elisa, dan Elisa memerintahkan kepada dia untuk berendam ya sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Dan pada saat itu sebetulnya dia tidak mau, dia merasa tersinggung. Sudah jauh-jauh datang dari Aram ke Israel, kok dilalah hanya diminta mandi, ya, berendam di sungai Yordan, sungai yang sebetulnya kecil. Lalu dia bilang kepada Elisa, loh di negara kami di Aram itu ada sungai yang jauh lebih besar, yang jauh lebih bagus, yang lebih hebat lah, segala-galanya lah daripada sungai Yordan. Kalau diminta hanya untuk mandi, untuk merendam diri, saya nggak perlu jauh-jauh ke sini. Saya cukup berendam di tempat saya, begitu. Dia tidak mau pada awalnya. Tetapi kemudian ada seorang pegawainya, anak buahnya yang mengatakan, ya daripada kita sudah capek datang ke sini, ya dicoba aja, begitu. Apa salahnya dicoba? Maka akhirnya dia berubah pikiran dan akhirnya dia melakukan apa yang diperintah oleh Nabi Elisa. Dia merendam diri di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan ternyata sembuh begitu. Maka dia akhirnya sungguh bersyukur kepada Tuhan Allah Israel atas kesembuhan ini. Ada beberapa hal yang bisa kita petik. Yang pertama adalah bagaimana karya Tuhan itu tidak terlintas oleh batas sekat-sekat begitu. Dia sungguh mau menyembuhkan siapapun, termasuk orang asing, dalam hal ini adalah orang Aram yang bernama Naaman. Ya. Dan juga karya Tuhan melampaui sekat-sekat sosial. Seringkali ya kita mendengar bahwa Tuhan berkarya terhadap orang miskin. Tetapi di dalam cerita ini agak berbeda, dia berkarya kepada seorang panglima, seorang yang dalam status sosial itu berada di kelas atas. Ya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak melihat kelas sosial, Tuhan tidak melihat bangsa. Dan bagaimana kemudian Tuhan berkarya itu kadangkala atau malah seringkali dengan cara yang sederhana. Seorang Naaman bisa jadi adalah bagian dari kita. Ya, kita membayangkan sebuah mukjizat atau karya Tuhan itu sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa begitu. Tetapi berangkat atau belajar dari bacaan pertama ini, kisah Naaman, kadangkala Tuhan berkarya melalui sesuatu yang sederhana, hanya diminta untuk merendam diri di sebuah sungai yang sederhana, yang biasa. Dan pada awalnya Naaman tidak mau, pikirnya, loh, apa saya ini di-prank gitu ya, saya ini dikecoh atau diapain, sudah jauh-jauh ke sini hanya melakukan hal yang seperti ini begitu. Tapi disitulah ternyata Tuhan berkarya lewat sesuatu yang sederhana. Dan kalau dihadapkan pada sesuatu yang sederhana, maka butuh orang yang menanggapinya dengan kesederhanaan, dengan kerendahan hati. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Naaman. Naaman yang semula ada tinggi hati, ya mungkin karena sudah terbiasa berada di posisi jabatan yang tinggi, tapi kemudian dia belajar untuk rendah hati. Baik, saya akan menuruti apa yang kau perintahkan.
Ya, saya mau untuk merendam diri di sungai ini. Maka ini bisa menjadi bagian dari perenungan kita, pemaknaan kita tentang bagaimana kita menanggapi karunia, rahmat, karya Tuhan di dalam hidup kita. Apakah kita bisa jadi sudah terlalu sombong, tinggi hati, sehingga lupa untuk mau terbuka, mau menjadi rendah hati, dan pada seringkali Tuhan justru menyapa manusia itu dengan kesederhanaan dan butuh kerendahan hati untuk menanggapi hal itu. Kemudian diceritakan di sini Naaman merendam diri sebanyak 7 kali. Ya, 7 ini adalah sebuah angka simbolis yang menyatakan kesempurnaan dan juga menyatakan kepenuhan. Artinya ketika Tuhan berkarya meskipun dalam kesederhanaan, dalam sesuatu yang biasa, tetapi ketika Tuhan berkarya, Dia melakukannya dengan penuh totalitas, dengan kepenuhan. Ya. Dan kemudian dikatakan di sini, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Artinya kesembuhan yang dialami oleh Naaman itu adalah kesembuhan yang benar-benar menyeluruh. Bukan hanya sebatas kesembuhan jasmani, ya, tetapi bagaikan seorang anak yang dilahirkan kembali, ya, dipulihkan keseluruhannya, dan itulah cara Tuhan bekerja. Ya, Tuhan bekerja dalam kepenuhan. Tuhan bekerja dengan totalitas. Dan Tuhan tidak hanya bekerja di permukaan, hanya menyembuhkan secara jasmani fisik, tetapi juga menyentuh seluruh hakikat, seluruh jati diri dari orang ini. Ya, yaitu dalam hal ini adalah Naaman. Maka kemudian apa yang diperoleh dari kesembuhan itu, Naaman kemudian berbalik, bertobat, ingin memuji, memuliakan Tuhan. Maka kemudian dia mengatakan kepada Elisa, ya aku tahu sekarang siapa Tuhan yang benar, dan aku ingin memuji, mempersembahkan kurban bakaran, kurban sembelihan kepada Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Dan satu hal juga yang bisa kita temukan di sini, ketika Tuhan bekerja, ya, maka tidak ada harga yang layak, harga yang pantas untuk membayar karya Tuhan itu. Maka ketika Naaman ingin membayar kepada Elisa menolak karena memang tidak ada harga yang cocok, tidak ada harga yang sesuai. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kita juga melihat di sini bagaimana sebuah rahmat karunia Tuhan itu adalah benar-benar sebuah pemberian yang kadangkala bersifat gratis, yang kadangkala begitu murah hatinya Tuhan memberi dengan kelimpahan. Maka di sini kita bisa melihat begitu banyak makna yang bisa kita petik dari bacaan pertama. Dan kemudian di dalam bacaan kedua kita menemukan bahwa kalau karya Tuhan tadi di bacaan pertama itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat kebangsaan atau status sosial, maka di dalam bacaan kedua kita melihat bahwa karya Tuhan itu memang sungguh tidak dapat dibatasi. Ya, karya Allah tidak dibatasi bahkan oleh belenggu, oleh penjara sekalipun. Maka di sini dengan pendekatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia mengatakan, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Ya, ketika Tuhan bekerja lewat sabdanya, lewat apapun itu, tidak ada yang dapat menghadang, tidak ada yang dapat membelenggu, tidak ada yang dapat membatasi. Meskipun untuk memperjuangkan rahmat ini butuh memang perjuangan, tidak mudah. Dan Rasul Paulus menghadapi hal itu, mengalami hal itu. Dia mengalami penderitaan, dia dipenjara. Ya, kadang kalau kita berpikir hanya mengandalkan kekuatan sendiri, nampaknya tidak mungkin, memang tidak mungkin. Tetapi di sini kita melihat, ya, karya Tuhan bekerja dalam diri Rasul Paulus, dan dia
dimampukan untuk setia sampai akhir. Ya, kesetiaan ini yang nampaknya mahal harganya, tidak mudah, tetapi memang harus diperjuangkan. Ya. Mungkin di dalam pengalaman hidup kita juga menjumpai begitu banyak hal di dalam hidup kita ketika mencoba memperjuangkan kebaikan, tetapi justru menjumpai banyak kesulitan dan banyak penderitaan. Tetapi Paulus menguatkan kita lewat bacaan kedua hari ini bahwa lepas dari berbagai kesulitan, penderitaan itu, ya lepas dari itu semua ada janji yang telah dipersiapkan Tuhan dan Dia setia, ya Dia tetap setia. Maka itulah yang bisa kita pegang, itulah yang bisa kita imani. Kemudian di dalam bacaan Injil kita melihat lebih jauh tentang bagaimana karya rahmat Allah ini bekerja, ya. Dia bekerja dengan penuh kelimpahan, ya. Dan kemudian ini terjadi dalam peristiwa bagaimana Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Tetapi yang menarik di sini hanya satu yang kembali untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan justru yang kembali ini adalah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang digambarkan bukan murni orang Israel dan cenderung disisihkan. Ini sudah disisihkan secara kebangsaan, dia orang Samaria, ditambah lagi dia mengalami sakit kusta. Dan kemudian menarik perhatian kita, 9 orang itu tidak kembali. Mungkin menimbulkan pertanyaan kepada kita, mengapa 9 orang itu tidak kembali? Ya bisa terjadi banyak kemungkinan. Yang pertama mungkin aja dia harus para orang kusta yang disembuhkan ini 9 orang itu ingin meneruskan perjalanan untuk menjumpai imam untuk segera dinyatakan bahwa mereka tahir. Kemungkinan yang kedua mereka mungkin berpikir nanti saja kami akan mengucapkan terima kasih, atau banyak kemungkinan yang lain. Tetapi lepas dari itu semua, nampak kita temukan di sini 9 orang kusta ini hanya terhenti pada soal ritual, hanya soal hukum, pemenuhan hukum. Ketika dihadapkan pada rahmat atau karya Tuhan yang bekerja di dalam diri mereka, ya mereka terhenti pada rahmat itu sendiri, dan kemudian mereka terpatok pada persoalan bagaimana memenuhi keabsahan dari sebuah hukum. Mereka tahu kalau mereka dinyatakan tahir itu harus menghadap imam, dan mereka melakukan itu. Terhenti pada persoalan ritual, persoalan hukum. Tetapi orang Samaria melangkah lebih jauh, ya. Dia melangkah lebih jauh, melihat tidak hanya terhenti pada rahmat itu sendiri, tetapi melihat siapa pemberi rahmat itu, ya, yaitu Tuhan Yesus. Maka dia kembali kepada sang pemberi rahmat itu, kembali untuk mengucap syukur. Dan ternyata ini bukan persoalan sepele, bukan hanya persoalan mengucapkan terima kasih, thank you, terima kasih, ya engkau telah menyembuhkan aku, tapi ternyata ada sesuatu yang lebih dari itu. Mengucap syukur menyangkut di dalamnya adalah tindakan iman di situ, sebuah tindakan iman. Maka Yesus mengatakan di bagian akhir dalam bacaan Injil tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena kembali untuk mengucap syukur, kembali kepada Tuhan sang pemberi hidup, sang pemberi rahmat ini membutuhkan iman. Meskipun ini nampaknya sederhana, tetapi di situ iman itu bekerja. Iman yang dilandasi oleh ungkapan syukur kemudian pada akhirnya kemudian menjalin sebuah relasi, tidak terhenti pada persoalan ritual hukum semata. Ada sebuah relasi yang benar-benar konkret, yang benar-benar real, yang dibangun dari sebuah tindakan iman, ungkapan syukur ini. Dan kalau kita renungkan lebih jauh di dalam hidup kita sebagai orang Katolik, ya, kita tiap minggu ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi, dan bukan sebuah kebetulan kata Ekaristi itu sendiri berarti perayaan syukur, ungkapan syukur, ya. Maka ketika kita datang ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi, perayaan ungkapan syukur,
menyangkut di dalamnya sebuah iman, ya tindakan iman untuk aku datang percaya akan segala kebaikan Tuhan, meskipun kadangkala aku tidak merasakannya, ya, tetapi percaya bahwa karya Tuhan, rahmat Tuhan, karunia-Nya bekerja di dalam hidup kita. Ya tinggal kita butuh kerendahan hati untuk membuka itu, ya. Dan dengan kerendahan hati maka akan semakin peka untuk melihat karya Tuhan ini, dan kemudian melihat bahwa di dalam kesederhanaan, ya karya Tuhan seringkali nampak sederhana, tetapi di situ Dia ada, Dia setia, Dia hadir. Maka dengan kerendahan hati pula tatapan penglihatan kita akan semakin diperbaharui dan kita akan melihat segala sesuatunya menjadi baru. Maka karya Tuhan itu akhirnya sungguh-sungguh mengubah diri kita, bukan sekedar jasmani, tetapi keseluruhan diri kita secara total. Berkat Tuhan menyertai hidup kita.